Kamu merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal tapi tetap kamu ikuti karena kata orang itu benar. Kita sebagai orang Indonesia sering terjebak dalam pola pikir yang diwariskan turun-temurun tanpa benar-benar mencari tahu kebenarannya. Banyak dari kita yang langsung percaya apa yang dikatakan oleh orang-orang yang punya otoritas, baik itu orang tua, guru, ataupun tokoh agama, tanpa mempertanyakan logika di baliknya. Padahal kalau kita mau jujur, banyak sebenarnya pernyataan-pernyataan itu yang cacat logika. Di video ini, kita akan mengetahui bagaimana caranya merdeka dari penjajahan pikiran dengan cara berpikir secara logis dan kritis. Sejarah mencatat bahwa negara kita telah lama dijajah secara fisik oleh bangsa asing. Tapi ada bentuk penjajahan yang halus yang sering luput dari perhatian, yaitu penjajahan pikiran. Ini karena banyak dari kita yang diajarkan untuk terus tunduk patuh tanpa harus banyak bertanya. Sejak kecil kita sering diajari, kita sering mendengar, jangan banyak bertanya, yang penting nurut aja. Pola pikir seperti ini diperkuat oleh dogma-dogma yang sering disampaikan oleh orang-orang yang mempunyai otoritas, terutama yang membawa-bawa nama agama. Bukan berarti agama itu salah, tapi terkadang ada oknum yang menggunakan agama untuk memanipulasi kita. Mereka menciptakan narasi yang menakut-nakuti kita atau membuat kita merasa bersalah karena tidak mematuhi apa yang mereka katakan. Hasilnya kita jadi sulit berpikir kritis. Kritik dan pertanyaan sering dianggap oleh orang itu sebagai bentuk pemberontakan atau bentuk ketidakpatuhan, bahkan dianggap dosa. Kita tidak bertanya karena kita takut dihukum secara sosial maupun secara spiritual. Sebelum kita belajar cara berpikir secara logis dan kritis, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu logika. Logika adalah cara berpikir yang berdasarkan fakta, bukti, dan sebab akibat yang jelas. Dengan berpikir secara logis, kita tidak hanya menerima apa yang orang lain katakan, tapi juga memeriksa apakah pernyataan itu masuk akal atau tidak. Contoh sederhana, bayangkan ada orang yang mengatakan, kalau kamu nggak percaya omongan ulama itu, nanti kamu sial. Pernyataan ini memakai teknik manipulasi appeal to fear, atau menakut-nakuti. Logis nggak? Pasti nggak. Karena nggak ada bukti kalau sial itu terjadi karena kita nggak percaya omongan seseorang atau omongan ulama itu. Berpikir logis itu ibarat kita menyaring air. Kita memisahkan mana yang jernih dan bisa diminum, mana yang kotor dan harus dibuang. Selanjutnya, bagaimana cara kita berpikir secara logis? Gunakan bukti, bukan emosi. Seringkali kita terpengaruh oleh emosi saat kita menerima informasi. Contohnya, kalau ada orang yang berbicara dengan penuh emosi dan meyakinkan, kita pasti cenderung lebih percaya. Padahal kita perlu bertanya, apa bukti dari pertanyaannya? Apakah ada data yang mendukung? Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa adanya logical fallacy atau cacat logika. Contohnya, ad hominem, menyerang pribadinya, bukan menyerang argumennya. Contoh, kamu kan nggak punya keahlian di situ, atau kamu kan nggak punya gelar tentang topik itu, jadi kamu jangan ngomongi tentang itu. Itulah salah satu contoh cacat logika. Menyerang personal, bukan menyerang argumen. Yang kedua, cacat logika strawman argumen, yaitu mempelintir perkataan orang, mempelintir argumen orang, sehingga disalahpahami dan mudah diserang. Jangan takut bertanya, terutama jika ada sesuatu yang terlihat tidak masuk akal. Misalnya, siapa yang mengatakan ini? Apa kepentingannya menyampaikan hal ini? Apakah ada bukti yang mendukung? Banyak dari kita yang sulit membedakan opini dan fakta. Fakta adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya, sementara opini adalah pendapat seseorang yang subjektif. Logika dan berpikir kritis tidak datang sendirinya. Gak mungkin orang baru lahir tiba-tiba bisa berpikir dengan baik dan bisa berpikir kritis. Pasti dia perlu mengkonsumsi banyak hal. Kita harus melatih otak kita dengan cara menambah wawasan seluas-luasnya. Semakin banyak kita tahu, semakin mudah kita mengenali mana yang masuk akal dan mana yang tidak. Ini dampaknya kalau kita sudah bisa berpikir secara logis. Orang yang berpikir secara logis sangat sulit untuk ditipu dan dimanipulasi oleh berita palsu dan propaganda. Setiap keputusan yang kita ambil akan lebih didasari pada fakta. Kita juga bisa membantu orang lain untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih objektif. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam penjajahan pikiran. Saatnya kita merdeka, bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental. Mulailah dengan hal yang sederhana, seperti setiap kali kamu mendengarkan sesuatu, cobalah bertanya, apakah ini masuk akal? Kalau tidak masuk akal, cari tahu lebih dalam. Jangan takut untuk berpikir kritis karena ini adalah jalan untuk kebebasan berpikir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen, save, dan follow.